Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat bersama Saka. Allahu Akbar. Nah teman-teman, Alhamdulillah ya. Hari ini teman-teman masih bisa semangat dan masih bisa belajar. Tentunya bersama Bu Rati kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai pantun. Mari kita berpantun. Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu ya, apa itu pantun? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Contohnya seperti ini, bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Teman-teman, sebelum kita membuat pantun, kita harus tahu ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun adalah pantun bersajak ABAB. Apa yang dimaksud bersajak ABAB? Yaitu, nih contohnya di sebuah pantun ini bersinar terik sang matahari. Itu bunyi vokal di akhir adalah I. Ya, itu anggap sebagai A. Kemudian baris kedua, bagai api panas membara. Nah, bunyi vokal di akhir kalimat itu A, berarti B. Dan seterusnya sampai ke 4 baris ini berbunyi I, A, I, A. Atau kita bisa menyebutnya sebagai A, B, A, B. Jadi ada yang sama di baris ke-1 dan baris ketiga. Dan yang sama juga bunyinya di akhir baris kedua dan keempat. Ya, seperti itu. Kemudian satu bait terdiri dari 4 baris. Satu bait ini pantun contoh bersinar terik sang matahari ini satu bait ya, dan terdiri dari 4 baris. Oke. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Maksudnya apa suku kata? Kalian sudah pernah belajar suku kata kan? Contohnya nih, di kalimat bersinar terik sang matahari. Suku kata yaitu ber, 1, si, 2, nar, 3, te, 4 ya, rik, 5, sang, 6, ma, 7, ta, 8, ha, 9, ri, 10. Nah itu ya maksudnya suku kata itu minimal 8 sampai 12 suku kata. Paham ya teman-teman ciri-ciri pantun? Di sini Bu Rati akan menjelaskan apa saja bagian dari pantun ya. Bagian dari pantun terdiri dari 2, yaitu pertama sampiran. Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Contohnya nih yang pantun bersinar terik sang matahari. Itu yang Bu Rati beri warna merah itu adalah merupakan sampiran ya. Nah, itu sampiran 2 baris pertama dan baris kedua ya. Yang kedua yaitu isi. Apa itu isi? Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Nah, contohnya di barisan yang baris itu yang Bu Rati beri warna merah ya. Rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Maksudnya memberikan nasihat ya. Isinya itu jika kita berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sampiran, jika sampiran itu maksudnya untuk mengantarkan rima. Ya, sampiran itu. Nah, teman-teman paham kan? Bagian-bagian dari pantun itu ada 2, sampiran dan isi. Nah, teman-teman, untuk mengetahui atau menambah pengetahuan tentang pantun, di sini ada jenis-jenisnya juga loh. Jenis-jenis pantun yaitu digolongkan menjadi 2 berdasarkan siklus kehidupan. Yang pertama ya, ada pantun anak-anak. Apa sih pantun anak-anak? Iya, pantun anak-anak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Ya maaf ya Bu Rati bersama anak Bu Rati, jadi ada suara-suara anak Bu Rati ya.
Iya, paham ya? Pokoknya tentang menggambarkan makna sukacita yang senang-senang maupun yang sedih-sedih tentang masa-masa kanak-kanak ya. Yang kedua yaitu pantun orang muda. Pantun orang muda itu biasanya mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan, ada kasih sayang, iri, iba, ya sedih dan sebuah nasib. Itu pantun orang muda. Yang ketiga itu pantun orang tua. Nih, pantun orang tua itu biasanya mengenai orang tua, mengenai adat, budaya, agama, dan nasihat. Ya, pantun orang tua itu lebih bijaksana, ada nasihatnya. Yang kedua, jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, ini pasti sudah kalian pernah mendengarnya ya, atau pernah belajar mengenai isi pantun. Yang pertama pantun jenaka. Pantun jenaka pasti ini hiburan ya. Pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Tujuannya untuk hiburan, untuk menghibur hati yang sedang sedih ya. Kemudian yang kedua pantun nasihat. Pantun nasihat, pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti dan lainnya. Nah, biasanya bagian isinya itu ada sebuah nasihat-nasihat untuk kita, nasihat kehidupan, agama maupun nasihat dalam berteman misalnya ya, seperti itu ya. Nah, yang ketiga yaitu pantun teka-teki. Pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Nih, pantun teka-teki itu berarti pernah melihat di filmnya Upin Ipin ya? Upin. Iya. Jadi biasa siapa tuh yang si Jarjit itu biasa suka mengutarakan pantun teka-teki. Itu ya. Jadi nanti yang menjawabnya itu apa sih jawaban dari pantun itu? Jadi ada teka-teki pertanyaan dari pantun itu ya isinya. Yang keempat yaitu pantun kiasan. Nah, ini pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Nah, ini pantun kiasan itu perumpamaan atau apa sih namanya? Isyarat-isyarat ya, untuk menyatukan suatu hal secara tidak langsung atau tersirat. Nah, itu teman-teman jenis pantun ya yang harus kita ketahui agar kita lebih banyak pengetahuannya mengenai pantun. Oke teman-teman, maaf ya, mungkin banyak suara-suara bising karena di luaran banyak ada yang sedang renovasi bangunan ya. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi konsentrasi belajar teman-teman, oke? Iya. Nah, setelah Bu Rati menjelaskan mengenai pantun, sekarang saatnya teman-teman Bu Rati berikan tugas ya untuk di rumah. Ya, coba tugasnya adalah buatlah beberapa pantun berdasarkan isinya. Nah, cuma 3 saja ya, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun jenaka. Kalian bisa mencari di internet boleh ya. Kemudian di buku-buku juga boleh, ataupun bisa bertanya kepada sanak saudara atau teman-teman atau tetangga pun yang ahli di bidang pantun ya teman-teman. Oke, begitu penjelasan dari Bu Rati mengenai berpantun ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan semangat teman-teman untuk belajar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.